Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samhi Mawan Al-Mansur, jurusan Pendidikan Sosiologi kelas B. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang teori-teori yang ada dalam perspektif sosiologi. Teori kali ini yang terjadi kepada masyarakat, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah teori yang bernama teori struktural fungsional. Sebelum kita masuk lebih dalam teori ini, maka yang pertama itu yang penting kita ketahui terlebih dahulu adalah apa sih itu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur yang dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Teori struktural fungsional, kalau kita melihat dari segi masyarakat, merupakan sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini juga sering disebut sebagai perspektif fungsionalisme. Teori ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Emil Durkheim. Durkheim inilah yang banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro, dan ada juga beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh fungsionalisme Durkheim, yaitu diantaranya Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Fungsionalisme ini melihat dari individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada pada sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial, itu masyarakat. Dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendirilah yang melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme itu tersusun atas beberapa komponen yang memainkan perannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, maka organisme yang tersusun atas beberapa komponen yang memainkan perannya akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional ini yang melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya dalam kacamata fungsionalisme. Institusi sosial inilah yang akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi sosial yang dimaksud antara lain yaitu keluarga, pemerintah, ekonomi, media, agama, dan lain sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistem sosial akan kolaps dan perlu waktu lama untuk pulih seperti semula. Kondisi pasca perang contohnya,
di mana sistem sosial akan rusak dan gagal berfungsi akibat perang itu. Ekonomi pun tidak berjalan, pemerintah mengalami kekosongan, dan aspek lain kehidupan sosial itu bubar. Nah, teori struktural fungsional ini melihat sebagai destabilitas dan rusaknya sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa melihat bagaimana teori struktural fungsional itu bekerja dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, pemerintah yang mendirikan sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan untuk warganya. Murid-murid dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja dan posisi-posisi di pemerintahan nantinya. Dan ketika bekerja, tibalah mereka untuk sebagai contoh membayar pajak, pajak tersebut untuk digunakan untuk membiayai pendidikan dan lainnya. Pekerja juga menyuplai biaya hidup keluarganya agar tetap eksis. Dan pada akhirnya murid-murid yang semula dibiayai dan dididik oleh negara akan membiayai negara sendiri agar tetap eksis. Dari sudut pandang teori struktural fungsional, jika sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya, yakni pemerintah yang membiayai pendidikan, murid belajar, kemudian bekerja, sistem sosial itulah yang akan berada pada kondisi yang stabil. Pada perkembangannya, teori struktural fungsional banyak dikritik. Nah, kritik utama yang sering disampaikan itu misalnya fungsionalisme menjustifikasikan status atau quo. Nah, teori ini ialah yang dianggap melayani pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Fungsionalisme inilah yang tidak mendorong individu atau kelompok untuk mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan sosial. Sekalipun kondisi sosial sedang dalam ketimpangan yang ekstrem itu, masing-masing individu hanya menjalankan perannya dalam sebuah struktur. Teori struktural fungsional inilah yang memadu setiap komponen masyarakat agar berfungsi sebagai mestinya. Itulah tadi beberapa contoh atau penjelasan dari teori struktural fungsional. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran, dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.